Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan tentang hak cipta, yang dimana ini adalah tugas dari etika atau mata kuliah etika profesi. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Anhar, NIM D02220009. Jadi yang pertama tentang hak cipta dan studi kasus tentang perlindungan hukum pemegang hak cipta karya sinematografi terkait adanya dugaan pelanggaran hak ekonomi melalui aplikasi sosial media Telegram, ditinjau dari Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang hak cipta. Kemudian untuk analisis hukum, jadi seiring perkembangan zaman, teknologi informasi yang cepat dan pesat, manusia mudah melakukan apa saja menggunakan internet dan media sosial, termasuk dalam melakukan kegiatan illegal seperti dugaan pelanggaran hak ekonomi pada pemegang karya sinematografi, suatu akun media sosial Telegram, pembajakan film Indonesia dilakukan pelanggaran yang dapat menguntungkan dirinya sendiri. Tentang pembajakan, pasalnya itu di mana pasalnya tentang pasal 1 angka 12 Undang-Undang Hak Cipta, pelanggaran melalui platform media sosial yang telah melanggar Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016, perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang informasi dan teknologi elektronik yang selanjutnya akan disebut sebagai UU ITE. UU ITE dalam pasal 25 ini menjelaskan mengenai peraturan perundang-undangan berkaitan dengan perlindungan hukum dan hak kekayaan intelektual dalam melindungi perlindungan hukum atas kekayaan intelektual yang berbunyi data elektronik ataupun akta elektronik yang disusun dari buatan intelektual, web, internet, serta buatan intelektual di dalamnya dilindungi selaku hak kekayaan intelektual bersumber pada determinasi kebijakan undang-undang. Adapun akibat hukum yang menjadi akibat dari perbuatannya yaitu pelanggaran dalam channel di aplikasi Telegram, pelaku dapat dikenakan sanksi yang terdapat dalam pasal 48 ayat 1 yang berbunyi setiap orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud dalam pasal 32 ayat 1 dipidana dengan pidana penjara paling lama 8 tahun atau denda paling banyak 2 miliar dan perbuatan mentransfer yang terjadi dalam channel di aplikasi Telegram dapat dikenakan ketentuan pasal 48 ayat 2, yakni setiap orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud dalam pasal 32 ayat 2 dipidana penjara paling lama 9 tahun atau denda paling banyak 3 miliar rupiah. Wujud usaha hukum yang bisa dicoba untuk pemegang hak cipta sinematografi ini terkait adanya pelanggaran hak ekonomi yang terjalin dalam aplikasi Telegram, yaitu dapat melaksanakan aduan pada instansi terkait. Kemudian pelaku bisa dikenakan ganjaran yang ada dalam pasal 113 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 mengenai hak cipta. Dan untuk refleksinya, sebagai seorang pengguna media sosial, kita harus meningkatkan kesadaran tentang betapa pentingnya suatu penghargaan terhadap hak cipta untuk merubah bagaimana pola pikir
terkait adanya suatu proses kreatif seorang sewaktu menghasilkan karya demi validasi agar bisa dihargai dan diakui oleh bangsa dan negara, khususnya di Indonesia. Eh, Apalagi ini karya yang bagus atau lumayan berpotensi lah. Oleh karenanya kita perlu diajarkan budaya malu dalam membeli serta menggunakan produk bajakan. Selebihnya mungkin yang bisa itu saya sampaikan. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.